Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, kalian pasti sering banget kan nonton bola bukan cuman karena pengen tim kalian menang, tapi juga buat ngelihat aksi seru dari pemain-pemainnya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas 10 pemain paling seru yang lagi jadi perbincangan dunia sepak bola. Mereka ini punya keunikan masing-masing yang bikin pertandingan makin seru. Mulai dari skill luar biasa, momen-momen epic, sampai potensi mereka buat jadi bintang masa depan. Penasaran kan guys siapa aja? Yuk guys, langsung aja kita bahas. Gas! 10 pemain paling seru di dunia sekarang. Pemain bola emang harus punya tujuan utama untuk menang. Tapi yang bikin banyak orang di seluruh dunia jatuh cinta sama sepak bola itu ya karena hiburan yang ditawarin. Dalam satu pertandingan kita bisa ngelihat drama besar, cerita underdog yang keren, atau bahkan kisah pengkhianatan. Banyak banget genre dalam satu musim atau bahkan dalam satu pertandingan 90 menit aja guys. Nah, biar sepak bola tetap seru gitu, pasti ada pemain-pemain yang bisa ngebuat semua orang excited cuma dengan adanya mereka. Entah itu karena masalah di luar lapangan, bakat mereka di atas lapangan, atau potensi mereka buat jadi pemain hebat di masa depan. Tanpa pemain-pemain kayak gini, rasanya sepak bola nggak akan se-exciting itu guys. Makanya tim sumber kami bikin daftar 10 pemain paling seru di dunia sepak bola saat ini. Tapi ini ada faktor utama peringkatnya guys. Dimulai dari gol atau assist atau statistik penting lainnya. Yang kedua, banyak momen menarik. Yang ketiga, potensi pemainnya. Yang keempat, kepribadian pemainnya. Yang kelima, gaya bermainnya yang unik. Itu jadi faktor utama untuk peringkatnya guys. Kita mulai dari yang nomor 10, ada Amad Diallo yang main di Manchester United. Musim ini Old Trafford gak banyak ngebuat kita terkejut guys, karena Manchester United sepertinya bakal turun lebih jauh lagi setelah finish Premier League terburuk mereka di musim lalu. Tapi kalau ada satu sinar terang, itu adalah Amad Diallo. Pemain asal Pantai Gading ini baru aja nekan kontrak jangka panjang di Theatre of Dreams, dan musim ini jadi musim yang bikin namanya bersinar. Penampilan besar dan gol-gol ke gawang Manchester City dan Liverpool bikin namanya naik. Tapi yang bikin dia makin seru buat ditonton itu adalah kecepatannya dan kegigihannya waktu ngepres lawan dan ngelawan back lawan. Amad Diallo itu pemain yang bener-bener kayak pemain jalanan atau street player guys, yang makin langka di sepak bola modern. Tapi itu yang bikin dia jadi talenta yang menarik banget. Dan kalau dia lagi ditabrak guys, badannya itu ngelayang guys, kayak ringan banget, tapi dia tetap bisa ngontrol bolanya. Keren guys. Kita lanjut ke nomor 9, ada Michael Olise yang main di Bayern Munich. Setelah jadi pemain favorit fans di Crystal Palace, Michael Olise akhirnya memutuskan untuk naik kelas dan pindah ke Bayern Munich musim panas lalu, di mana dia harus bersaing dengan talenta-talenta keren di dunia. Pemain asal Prancis ini udah ngeracun Premier League dengan kerja kaki dan tekniknya yang rapi guys, footworknya guys. Tapi jadi pemain individu yang menonjol tuh lebih mudah kalau main di tim yang ada di posisi bawah, dimana nggak terlalu fokus dengan taktik berat. Tapi hal itu nggak ngaruh sama Olise di Bayern guys. Dia malah ngebuat gol-gol keren dan ngebuktiin kalau dia bisa ngasih statistik gila di musim pertamanya di Jerman. Mantep banget guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Endrick yang main di Real Madrid. Setahun yang lalu, Endrick dianggap sebagai salah satu wonderkid terbaik dekade ini. Penyerang asal Brazil ini udah deket banget buat masuk tim nasional walaupun baru berusia 17 tahun waktu debut. Bahkan dia berhasil ngebuat gol ke gawang Inggris di Wembley. Sayangnya setelah pindah ke Real Madrid musim panas lalu, Endrick kesulitan buat dapat waktu main guys. Dengan barisan penyerang yang udah solid di depan dia, kesempatan buat main jadi terbatas. Tapi potensi dia masih tetap ada banget, dan itulah yang bikin dia tetap jadi pemain yang sangat dinantikan ke depannya guys. Gaya main Endrick ini memang klasik banget guys, gaya pemain-pemain bola klasik. Kita lanjut ke nomor 7, ada Jude Bellingham yang main di Real Madrid. Mungkin gak ada yang lebih cocok buat make nomor 5-nya Zidane di Real Madrid selain Jude Bellingham. Gelandang yang energik ini jelas banget jadi salah satu pemain terbaik di dunia sekarang. Soalnya dia baru aja jadi peringkat 3 di Ballon d'Or tahun lalu. Ada banyak hal yang bikin Bellingham jadi pemain yang seru buat ditonton. Di lapangan, dia itu nggak bisa ditebak dan bisa ngelakuin segalanya. Dimulai dari bertahan, jadi playmaker sampai bikin gol. Dia itu kayak gelandang nomor 8 jadul yang udah jarang banget dilihat di sepak bola modern. Tapi yang bikin dia menarik itu adalah semangatnya dan sikapnya yang nggak neko-neko. Yang bikin dia jadi misterius dan bikin kita pengen nonton dia terus guys. Dan fisiknya sama ketahanannya memang keren banget nih guys, Jude Bellingham. Kita lanjut ke nomor 8, ada Erling Haaland yang main di Manchester City.
Erling Haaland nggak usah ditanya lagi guys, pemain satu ini ngebuat semua orang deg-degan setiap kali dia megang bola. Yang jelas dia itu mesin gol. Nggak ada yang lebih mengesankan dari ngelihat dia nyetak gol-gol keren dan bikin pertahanan lawan pusing 7 keliling. Dan kalau dia udah ngejar bola guys, atau lagi ngejar bola, itu kayak hiu lagi nyium darah guys, ngeri banget, galak banget guys. Emang ngeri nih guys, robot. Kita lanjut ke nomor 5, ada Kylian Mbappe yang main di Real Madrid. Menjadi salah satu dribbler terbaik di dunia, pastinya bikin Kylian Mbappe jadi sumber kegembiraan buat semua orang. Bahkan kalau kalian nggak ngitungin gol-golnya, walaupun di Real Madrid golnya masih oke sih, tapi sebelumnya di PSG dia keren banget. Kecepatannya tuh bener-bener nggak ada tandingannya guys. Mbappe itu kayak kilat yang bisa lewat di depan lawan, dan kalau lagi ngelawan back yang cepet juga, dia tetap bisa unggul guys, keren. Tapi Mbappe tuh nggak cuma cepet aja, dia juga punya skill teknis yang luar biasa, yang bikin dia bisa ngegabungin fisik dan tekniknya lebih baik dari banyak pemain lainnya di level tertinggi. Pas dia kembali ke performa terbaiknya, fans Madrid jelas bakal takjub dan semuanya jadi lebih keren karena dia sekarang main di klub terkenal sekelas Real Madrid. Emang keren guys Mbappe nih. Kita lanjut ke nomor 4, ada Mohamed Salah yang main di Liverpool. Seperti yang tadi dibilang soal Haaland, gol itu selalu bikin seru. Nah, sekarang nggak ada yang lebih jago dalam mencetak gol selain Mohamed Salah dari Liverpool. Nah, yang lebih seru lagi, cara dia ngebikin gol itu selalu variatif. Jadi, walaupun kita tahu dia bakal nyetak gol, kita nggak bakal tahu tuh golnya bakal datang dari mana dan kayak gimana. Cuma satu pemain lain yang kontribusi golnya lebih banyak dari Mohamed Salah di liga-liga utama dunia, Tomoyuki Doi dari tim Gelang di Singapura. Dan kalau itu masih belum cukup buat bikin kalian terhibur, saga egois Salah soal masa depannya di Anfield jelas bakal bikin fans rival senyum lebar kalau si Raja Mesir ini beneran pergi guys. Dan Mohamed Salah ini mungkin nggak selalu bisa nunjukin soal tekniknya guys. Jadi kadang-kadang orang nganggapnya tekniknya nggak begitu jago, tapi dia bisa bikin momen-momen epic atau gol-gol penting di situasi apapun guys. Memang kelebihannya Salah di situ, dia unik banget guys. Kita lanjut ke nomor 3, ada Cole Palmer yang main di Chelsea. Ini nih anak muda yang lagi berada di puncak dunia, nikmatin banget main bola. Di saat Premier League kayaknya penuh banget sama pemain yang standar-standar aja dan kurang yang unik-unik, Cole Palmer malah nunjukin kalau pemain kayak gitu masih bisa bersinar di level tertinggi. Setelah pindah dari Manchester City, kayaknya si Cole ini udah dibebasin, dibiarin terbang bebas gitu aja. Dan wow, dia terbang jauh banget, lebih dari yang kita kira guys. Gimana Pep Guardiola bisa nyanyain pemain sekeren dia? Itu masih jadi misteri sih guys. Tapi yang jelas Stamford Bridge beruntung banget ngedapetin dia. Sekarang dia jadi wajah baru di Chelsea yang lagi bangun ulang tim ini. Timnya muda-muda guys. Kita lanjut ke nomor 2, ada Vinicius Junior yang main di Real Madrid. Emang sih dia ngerasa kayaknya diputusin dari Ballon d'Or tahun 2024. Tapi penampilan Vinicius Junior dalam beberapa tahun terakhir udah cukup buat nyantol di hati fans, baik fans Real Madrid maupun fans netral di seluruh dunia. Brazil itu lagi butuh banget bintang baru setelah era Neymar mulai berkurang. Dan untungnya mereka nemuin orang yang tepat. Meskipun Vinicius nggak sebegitu glamor kayak Neymar, tapi dia tuh tahu gimana cara bikin penonton bangkit berdiri. Walaupun dia fokus banget buat nyetak gol secara harfiah dan kiasan, dengan skill yang dia punya, mindset dia ngebuat dia jadi pemain yang super clutch. Bahkan udah 2 kali nyetak gol di final Liga Champions. Pokoknya nggak ada yang lebih seru daripada pemain yang muncul di pertandingan besar guys. Dan itu salah satunya adalah Vinicius. Kita lanjut ke yang nomor 1, ada Lamine Yamal yang main di Barcelona. Bayangin nih guys, jadi pemain yang nggak hanya jadi yang paling seru saat ini, tapi juga jadi bintang masa depan yang paling dinanti. Itu berarti langit adalah batasnya. Itu yang dialami Lamine Yamal. Anak muda Spanyol ini emang udah ditakdirkan buat jadi bintang besar, dan performanya di Euro 2024 cuma permulaan doang guys. Dia punya semangat muda yang luar biasa, tapi yang lebih keren, dia itu udah kelihatan banget kayak pemain berkelas internasional padahal usianya masih muda banget guys. Gila sih, dia udah nanggung beban tim sebesar Barcelona, tapi dia tetap main bola dengan santai kayak lagi jalan-jalan di taman. Kalau dia nggak pernah kehilangan kualitas itu, jelas dia bakal jadi salah satu pemain yang paling gampang dinikmatin sepanjang karir
karirnya guys. No Yamal, no Goal. Bercanda guys. Itu dia 10 pemain paling seru di dunia sepak bola saat ini. Kalau menurut kalian ada yang kurang atau malah punya pemain favorit lain yang menurut kalian seru banget, komen aja di bawah ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Tetap jaga kesehatan, sehat-sehat terus. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you. Bye bye. Peace.